hasil penelitian mahasiswa yang kebetulan saya bimbing, itu ternyata banyak yang dalam tanda kutip ya, kurang lebih sekitar 226 responden gitu ya di kawasan Jabodetabek begitu di kalangan usia muda, mereka ternyata hampir sebagian menyampaikan tidak tahu mau menikah atau tidak. Ini kan perlu dicermati ya Iya. sebetulnya. Apa kata itu sebetulnya sekarang sudah menjadi lebih cair pada konteks generasi yang sekarang, sehingga menikah sebagai tuntutan keluarga, tuntutan sosial begitu ya, itu menjadi lebih lemah begitu dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bahasa kami menikah itu menjadi pilihan yang rasional atau enggak sih? Jangan-jangan irasional gitu ya, karena nanti lebih banyak pengeluaran, terus kan kita lebih berpikir juga sekarang, bagaimana dengan kondisi mental saya, kan gitu Iya ya. iya Kesadaran betul. akan kesehatan mental kan juga sekarang menjadi tinggi ya, Iya. kaitannya dengan banyaknya tekanan-tekanan psikososial yang tadi Mhm. saya sampaikan. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, Sobat Forum tahu nggak sih kalau Badan Pusat Statistik datanya ini di 2024 menyebutkan kalau pada 2023 kemarin jumlah pernikahan hanya mencapai 1,58 juta pasangan. Nah, angka ini nih turun 7,51% atau sebanyak 128.000 dibanding 2022 yang mencapai 1,71 juta pasangan. Nah, penurunan ini tidak hanya terjadi di 1 tahun terakhir ternyata, tapi udah berlangsung secara konsisten setidaknya tuh dalam 5 tahun terakhir. Nah, di Jakarta sendiri nyaris mengalami penurunan sebanyak 4.000. Nah, hari ini kita mau cari tahu nih, sebenarnya kenapa sih kok ini bisa terjadi gitu dan nggak cuma di Jakarta doang, tapi juga di Indonesia pokoknya. Nah, hari ini narasumber saya adalah seorang sosiolog dari Universitas Indonesia, yaitu Ibu Ida Ruwaida. Yuk kita langsung aja cari tahu ke Ibu Ida. Halo Ibu Ida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Halo kabar Ibu? juga. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat-sehat ya kita semua. Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu kesibukannya, akhir-akhir ini apa aja nih Bu? Ya, saya kira karena saya sebagai ketua departemen sosiologi, jadi Mhm. selain mengajar juga mengelola lembaga ya, departemen dalam hal ini begitu. Banyak PR-nya ya, apalagi Mmm, kaitannya dengan sekarang isu tentang uang kuliah tunggal, itu ya UKT betul, salah itu juga satunya ya. lagi naik Tapi juga tuh. di sisi yang lain sebetulnya saya juga banyak melakukan kajian. Saya sebagai koordinator klaster riset keluarga dan gender di Mmm. Departemen Sosiologi. Nah, salah Mhm. satu yang kami kaji itu adalah perkawinan anak, misalnya seperti itu. Oke, mhm mhm. Oke, nah, tadi Ibu nyebut soal perkawinan anak nih, itu maksudnya gimana tuh, Bu? Di bawah umur itu sudah melakukan pernikahan, itu, karena apa? Kok bisa terjadi itu, Bu? Ya, istilahnya kan child marriage ya, Mhm jadi memang perkawinan anak. mhm. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak kan yang namanya anak itu usia di bawah 18 tahun. Jadi sebetulnya di beberapa wilayah di Indonesia bisa disebut sebagai tingkat prevalensinya tinggi di dalam praktek perkawinan anak. Mmm, Banyak faktor yang melatar belakangi, mhm. tidak hanya semata ekonomi, tapi juga karena faktor budaya. Jadi pada masyarakat-masyarakat tertentu, usia 16 tahun atau bahkan sebetulnya sudah menstruasi, itu sudah dianggap layak untuk menikah Oh, begitu. iya iya. Padahal sebetulnya mereka masih berstatus anak ya, secara biologis pun sebetulnya juga seperti itu. Mhm mhm. Nah, ini yang sebetulnya juga berkontribusi pada kerentanan perkawinan di beberapa wilayah. Artinya tingkat perceraiannya juga relatif tinggi begitu ya, Mmm, mhm. karena praktek beberapa kasus gitu ya, itu sebetulnya menunjukkan, mengindikasikan bahwa anak dalam tanda kutip dipaksa untuk menikah begitu. Meskipun
ada juga praktek-praktek yang sebetulnya mengindikasikan, perkawinan anak itu terjadi karena juga, pergaulan ya di kalangan Iya. remaja yang sekarang relatif lebih dini gitu di Iya. dalam melakukan, termasuk di dalamnya adalah relasi seksual Mhm, begitu. mhm. Oke. Nah, itu tadi soal perkawinan anak, tapi, seperti yang saya udah sebutin di awal tadi, ternyata di Indonesia itu juga sekarang, angka pernikahan itu juga turun. Nah, itu sebenarnya alasan yang bisa jadi faktor suatu hal itu terjadi tuh apa sih, Bu? Ya, saya kira itu sebetulnya juga bisa dilatari oleh banyak faktor ya. Tapi kita tidak boleh memungkiri bahwa sebetulnya kalau disebut 5 tahun terakhir, itu di dalamnya ada, Covid ya, Oh pandemi ya, yang kurang lebih betul. 3 tahun. Tapi Mhm, itu juga tidak bisa dijadikan dasar karena ketika mereka tidak bisa menikah dalam tanda kutip membuat resepsi ataupun apa, sebetulnya mereka tetap bisa menikah dengan misalnya sah secara agama, atau sah secara adat, ada bahkan sah secara negara ya. mhm, mhm. Nah, indikasi penurunan perkawinan itu sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia, karena Mhm, kita bisa lihat di beberapa negara juga sebetulnya mengalami penurunan. iya. Tapi ketika kita bicara bahwa ini adalah angka tertinggi di Indonesia gitu Mhm, ya, mhm. karena mencapai kalau tidak salah 26% katakanlah Iya. seperti itu penurunannya, ya kita perlu cermati ya. Kebetulan era sekarang itu kan sebetulnya kita berhadapan dengan situasi di mana, eee perempuan khususnya ya, itu sebetulnya punya otonomi gitu, otonomi diri kita menyebutnya seperti itu. Mhm, Jadi bagi sebagian orang penundaan perkawinan, widowhood ya, mhm, fenomenanya mhm. disebutnya sebagai fenomena widowhood, itu juga dilatari oleh kesadaran perempuan untuk bisa salah satunya adalah mengedepankan karir misalnya seperti Iya, itu. iya. Karena di sisi yang lain sebetulnya juga ada anggapan bahwa memasuki lembaga perkawinan itu juga butuh bukan hanya sekedar kesiapan biologis, tapi juga kesiapan ekonomi. Nah, bagi sebagian orang, bahkan laki-laki juga mengindikasikan kecenderungan seperti itu. Mhm, Hasil penelitian mahasiswa yang kebetulan saya bimbing, itu ternyata banyak yang dalam tanda kutip ya, kurang lebih sekitar 226 responden gitu ya mhm, mhm. di kawasan Jabodetabek begitu di kalangan usia muda, mereka ternyata hampir sebagian menyampaikan tidak tahu mau menikah atau tidak. Ini kan Mmm, perlu dicermati ya iya. sebetulnya. Karena apakah itu sebetulnya satu bentuk keraguan begitu ya untuk memasuki lembaga perkawinan atau lebih juga karena faktor-faktor lain yang sebetulnya bisa diurai begitu ya. Mhm, Tapi yang jelas ada kecenderungan bahwa memang penundaan perkawinan itu terjadi mhm, gitu. mhm. Nah, kalau kita bicara tentang Indonesia, maka yang harus dipilah juga dari data BPS, apakah itu sebetulnya fenomena perkotaan atau itu juga fenomena perdesaan Mmm. begitu. Jadi berbeda ya, Bu? Maksudnya, ketika angka pernikahan ini turun, alasan dari, apa namanya, ketika di desa dan di kota itu bisa berbeda? Bisa berbeda Mhm. karena kan, kita kaitkan dengan usia pertama kali menikah begitu ya. Mmm, Kalau mhm, hasil penelitian kami terutama kan memang terjadi di daerah-daerah pedesaan khususnya kaitannya dengan perkawinan anak. mhm. Karena usia pertama kali menikah itu sebetulnya bisa di antara rentang usia 15, 16, 17 tahun begitu kalau di pedesaan. Tapi kalau di perkotaan karena mereka sekolah begitu ya, terus kemudian ada kebutuhan untuk juga mengambil pendidikan tinggi, melanjutkan ke pendidikan tinggi, Mmm. usianya rentangnya adalah 19, 20, 21 misalnya seperti Mhm, itu. mhm, mhm. Nah, dalam hal ini memang kita kemudian akan berhadapan dengan isu yang lain. Mmm, Kalau tadi saya menyebut child marriage, perkawinan anak, ada juga, fenomena apa yang disebut sebagai early marriage. Jadi perkawinan dini atau mungkin dianggapnya sebagai perkawinan di usia muda, 19, 20 itu dianggap sebagai usia yang sebetulnya masih muda untuk menikah ya. mhm, Kadang kita harus bisa membedakan antara 2 fenomena tersebut iya, begitu kan. mhm. Karena di Indonesia juga ada gerakan menikah muda gitu ya, Iya, Indonesia Tanpa Pacaran sehingga mereka mendorong, apa namanya, kaum muda untuk bisa menikah
sesegera mungkin gitu ya untuk menghindari, salah satunya adalah zina misalnya, Mhm seperti itu. mhm. Tapi praktek seperti itu juga dilakukan bahkan di pedesaan. Jadi karena Mmm, pacaran daripada zina, jadi umur 12, 13, 14 itu mudah dinikahkan sekali. gitu. Nah, itu yang sebetulnya kita harus apa namanya, cermati betul dan resikonya sebetulnya cukup besar Mhm pada kelompok yang masih masuk kategori anak mhm tadi mhm. gitu. Oke, lalu, misalnya ada faktor lain gitu, faktor psikologis gitu, yang mungkin aja bisa menjadi alasan untuk, untuk apa namanya, menunda pernikahan atau tidak melakukan pernikahan, itu sebenarnya apa, Bu, kira-kira? Ya, kan sebetulnya kita mungkin menyebutnya kalau secara sosiologis bukan hanya faktor psikologis, Mmm, tapi faktor psikososial. Jadi psikologi dan mhm sosial, mhm. karena setiap, tindakan, setiap keputusan yang dilakukan oleh seorang individu, karena dia menjadi bagian dari anggota masyarakat gitu ya, dan dia mempertimbangkan sebetulnya apa yang kita sebut sebagai kekuatan-kekuatan sosial, Mmm, social forces yang ada di luar diri dia, termasuk dalam hal ini adalah keluarga begitu mhm, ya. Pada konteks penundaan sebetulnya yang menarik ya, karena di perkotaan sebetulnya orang menunda menikah itu tidak lagi menjadi bagian dari, sanksi sosial ya. Sanksi sosial itu kan salah satu bentuknya dibicarakan iya, ya kan, jadi rumor misalnya seperti itu, mhm "Oh kok dia udah usia sekian belum menikah," dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang menarik sehingga kemudian fenomena untuk menunda perkawinan itu dianggap biasa dan oke, bahkan yang mhm menarik, lebih menarik lagi adalah ketika tadi ya anak-anak sekarang itu sebetulnya punya kesadaran penuh akan hak otonomi dirinya, bahkan menyampaikan kepada orang tuanya, bisa dalam posisi, "Pokoknya saya mau menikah, saya tidak mau menikah, nggak usah dipersoalkan," misalnya mhm seperti itu. mhm, Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya sebelumnya, yang relasi antara anak dengan orang tua kan relatif jauh lebih kuat gitu ya dan kemudian dominasi atau kontrol ya iya, dari orang tua menjadi lebih, kuat juga gitu sehingga anak merasa perlu patuh gitu ya terhadap keinginan orang tua, apa kata keluarga, apa kata mhm masyarakat misalnya. Nah, apa kata itu sebetulnya sekarang sudah menjadi lebih cair pada konteks generasi yang sekarang. Sehingga menikah sebagai tuntutan keluarga, tuntutan sosial begitu ya, itu menjadi lebih lemah begitu dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tapi mhm, kalau kita ngomong perdesaan agak berbeda lagi gitu ya, karena mmm. kontrol sosial masyarakatnya relatif masih tinggi begitu. Kalau di pedesaan, mungkin masih ada perkataan, soal, "Ya ini udah umur segini tapi kok belum Iya nikah," betul, gitu ya? iya. Mhm mhm. Jadi, hasil penelitian saya di satu wilayah di Jawa Tengah yang memang masuk ke prevalensi tinggi perkawinan anak, ya udah umur sekian gitu ya, mau nunggu apa lagi begitu. Udah bahkan praktek perjodohan masih dilakukan begitu ya, Mmm, meskipun pasangannya tidak dikenal, tapi karena dia perempuan mhm, sebaiknya segera dinikahkan, misalnya seperti itu. mhm mhm, Nah, itu yang kemudian punya kontribusi terhadap kerentanan perkawinan ya, mhm, dalam hal ini, eee, lama perkawinannya relatif pendek pendek, begitu. mhm. Oke. Nah, kayaknya, anak-anak yang seumuran dengan saya mungkin ya, itu juga sebenarnya mau menikah. Tapi ada faktor lain nih yang membuat mereka sulit untuk menikah. Salah satunya adalah mereka adalah sandwich generation. Jadi mereka tuh, ya bekerja, tapi mereka juga harus menghidupi orang tua, harus juga, bayar mungkin, apa ya, menyisihkan untuk sekolah adik gitu, untuk Mhm. kebutuhan sehari-hari juga. Nah, untuk diri mereka sendiri pun untuk, menabung untuk menikah tuh kayak agak sulit gitu. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi juga ya, Bu? Ya, saya kira, ini kan juga muncul di era 90-an ya, yang Mmm, disebut sebagai sandwich sandwich generation yang tidak generation. bisa kita lepaskan juga dengan kaitannya tadi, kesadaran tentang diri, Mhm kemudian hak gitu ya. Karena kan kalau di generasi-generasi sebelumnya, itu dianggap sebagai sebuah hal yang, ya wajarlah, kewajiban menafkahi orang mhm tua, membantu adik, misalnya seperti itu ya. mhm Karena mhm kita
Jangan lupa bahwa kita hidup di dalam konteks masyarakat yang sebetulnya disebutnya masyarakat yang komunal begitu Iya iya. ya. Jadi kekeluargaan itu dikedepankan misalnya seperti Mhm. itu. Jadi harmoni keluarga dan sebagainya. Tapi pada sisi yang lain kan sebetulnya kita sekarang berhadapan dengan generasi yang juga sadar bahwa ada diri dia gitu ya. Jadi kalau orang sosiologi itu nyebutnya begini, saya Iya. dan aku. Oke, Kalau heeh. saya itu adalah saya sebagai bagian dari lingkungan sosial. Iya. Kalau aku itu adalah faktor ego saya, kepentingan Oke. saya pribadi Iya. begitu. Nah, kesadaran untuk aku itu sekarang sebetulnya lebih besar begitu. Hmm. Sehingga tadi gitu, kenapa kemudian menjadi satu pertimbangan apakah saya akan menikah atau tidak? Karena konsekuensi ketika saya menikah, maka saya akan berhadapan dengan dua keluarga. Iya, betul. Keluarga suami, Dan keluarga keluarga saya istri, tadi. kan begitu ya. Karena pernikahan di Indonesia itu kan keterlibatan keluarga menjadi besar, ya Iya. kan gitu. Mhm. Terus kemudian keluarga inti kita itu kan nggak bisa hidup sendiri karena dia akan tetap mendapatkan istilahnya itu, perhatian gitu ya. Bahkan ada intervensi juga dari keluarga luas, Iya. katakanlah seperti itu. Yang itu tidak terjadi di beberapa negara, misalnya di negara, Eropa atau barat ya, yang menempatkan anak ya udah, hubungan anak itu adalah urusan anak gitu, tidak Mhm. melibatkan keluarga. Nah, Iya. ini kan berbeda di konteks Asia termasuk di Mhm. Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi pikiran gitu ya, termasuk kemudian menjadi faktor yang melatari ketika dia mau menikah, dia siap nggak menghadapi situasi seperti itu. Nah, belum lagi tuntutan ya, Mhm. apa namanya, tuntutan atau kebutuhan, untuk hidup sejahtera itu kan menjadi lebih dikedepankan di era sekarang gitu ya. Anak muda itu kan mempertimbangkan kalau dia menikah misalnya rumah, kan gitu Iya. misalnya, Mhm. kan nggak mungkin saya di pondok mertua indah atau apa misalnya Iya seperti itu iya ya. iya. Terus kemudian juga, saya lihat kecenderungannya sudah mereka menghitung gitu dalam jangka sekian, apakah saya bisa punya mobil misalnya gitu. Terus kemudian juga kebutuhan sekolah anak dan sebagainya begitu ya. Makanya Mhm. jumlah rata-rata ya, jumlah anak itu kan sebetulnya menurun di perkotaan. Nah, Satu ya. atau 2 karena kaitannya bukan hanya sekedar nilai. Kan kalau di kita misalnya agama Islam kalau punya anak itu kan punya nilai religius ya, bahwa ada yang mendoakan segala macam, bukan belum lagi nilai sosial, kok udah menikah belum punya anak dan Mhm. sebagainya. Tapi di kita sudah mengedepankan juga nilai ekonomi seperti yang sudah terjadi 30 tahun di luar Iya. sana, Mhm. mempertimbangkan apakah saya mampu untuk kemudian memberikan, pendidikan yang layak, yang berkualitas untuk anak saya, misalnya seperti itu. Itu kan menjadi bagian dari semua yang dipertimbangkan. Mhm. Sehingga ketika dia akan memasuki lembaga perkawinan, hal-hal tersebut yang kemudian menjadi perhitungan. Jadi bahasa kami, menikah itu menjadi pilihan yang rasional atau enggak sih? Jangan-jangan, Mmm. irasional gitu ya, karena nanti lebih banyak pengeluaran, terus kan kita lebih berpikir juga sekarang, bagaimana dengan kondisi mental saya, kan gitu Iya ya. iya, Kesadaran betul. akan kesehatan mental kan juga sekarang menjadi tinggi ya, Iya. kaitannya dengan banyaknya tekanan-tekanan psikososial yang tadi Mhm. saya sampaikan, Mhm mhm. gitu. Iya, dan, kalau menurut saya memang juga kesehatan mental itu juga sangat berpengaruh ya untuk bisa memikirkan jangka panjang akan menikah atau tidak. Karena, beberapa orang juga mungkin mengalami yang namanya, ayah dan ibunya bercerai gitu dan akhirnya itu melihat itu menjadi dasar gitu ya, supaya, "Yah nanti aja deh nikahnya," atau malah, "Nggak usah nikah deh takut kayak gitu," gitu kali Ibu ya? Nah, dari hasil penelitian mahasiswa saya yang mencoba mengaitkan pandangan atau sikap kaum muda terhadap perkawinan ya, yang terus dihubungkan dengan kualitas perkawinan orang tuanya, memang mengindikasikan seperti itu. Jadi Iya. ada korelasi positif antara kondisi perkawinan orang tuanya dengan sikap mereka negatif atau tidak terhadap perkawinan itu sendiri, Mhm. begitu. Tapi kan bukan hanya keluarga ya sebetulnya, karena kita kenal bahwa keluarga itu sebagai keluarga orientasi ya, Iya. rujukan bagi kita. Mhm. Apakah kita ingin punya suami model bapak saya, atau saya ingin menjadi ibu sebagaimana ibu saya, misalnya seperti itu. Tapi yang juga sangat berpengaruh di era digital ini kan sebetulnya cara pandang tentang perkawinan, cara pandang tentang keluarga dan kemudian bagaimana mereka menyikapi, itu tidak bisa dilepaskan dengan media.
Nah, Mhm. karena kan kita bisa lihat ya, meskipun media itu bukan representasi, masyarakat ya, terutama kaitannya dengan kerentanan perkawinan, tapi, tadi ya, gambaran tentang keluarga dan kerentanannya, itu sebetulnya mereka dapatkan juga dari media, selain juga perbincangan dengan teman-teman atau ini. Karena seperti di kampus ya, misalnya teman-teman itu ada yang ngomong, "Di angkatan saya dari 10 udah 7 bercerai," misalnya seperti itu. Itu Mhm. memang mengindikasikan kerentanan keluarga itu, kerentanan perkawinan semakin tinggi di zaman sekarang. Oke. Berarti, kalau misalnya, seseorang mau menikah nih, apa kira-kira yang harus dipersiapkan terlebih dahulu gitu? Dasar dasar apa yang harus kita persiapkan? Ya, kalau kalau kita sih bicaranya pada level individunya dulu ya, Mhm. karena itu kan menjadi bagian dari apa yang tadi saya sebut. Apakah kita bisa menghitung gitu ya, kalau di sosiologi itu ada yang disebut sebagai pilihan rasional gitu. Menikah itu menjadi pilihan rasional atau justru irasional. Iya. Dalam arti, rasional itu bukan hanya sekedar dalam tanda kutip, bahwa melalui menikah saya ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu. Mmm. Kan bukan hanya sekedar itu, tapi juga ada nilai-nilai yang sebetulnya melatar belakangi, nilai dan norma yang melatar belakangi pilihan kita tersebut, begitu ya. Mhm mhm. Misalnya contoh ya, ketika kita ingin menikah, nah apakah kita sebetulnya dalam tanda kutip ya, siap secara ekonomi karena yang namanya menikah itu sebetulnya kita memulai kehidupan baru. Iya. Nah, yang saya lihat sebetulnya di Indonesia kecenderungannya, kalau di sosiologi soalnya ada yang disebut sebagai sosialisasi antisipatoris. Ah. Jadi kita harusnya kan sebelum memasuki beralih peran, beralih status ya. Jadi dari mulai lajang atau bujang gitu ya, kemudian menjadi istri atau suami, itu kan kita berubah juga Iya. status dan kemudian peran kita bertambah. Mhm. Nah, apakah kita siap sebetulnya memasuki lembaga tersebut begitu? Siap juga dengan konsekuensi dari bahwa kita hidup berelasi, berkomitmen. Nah, itu saya naikin dari mulai individu terus ke level 2 orangan gini kan gitu, hubungan 2 orang. Meskipun kadang-kadang kita pacaran 4 tahun, ketika kita memasuki pernikahan, ternyata kita juga banyak penyesuaian yang harus dilakukan Iya. begitu. Mhm. Nah, 2 orang ini itu kan di Indonesia tidak bisa hanya berdua persoalannya, karena dikaitkan dengan keluarga luas tadi gitu, yang Mmm. seringkali sebetulnya keberhasilan, relasi yang dibangun antara 2 orang ini, itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh lingkungan Lingkungan sekitar. sekitarnya, begitu. Nah, ini yang kemudian jadi penting untuk ketika kita mau memasuki lembaga perkawinan, maka satu, kita harus bisa menegaskan dan meyakinkan diri kita, apakah kita siap. Yang kedua, apakah kita memang sudah istilahnya itu membicarakan dengan pasangan berbagai hal, Mhm. konsekuensinya. Karena kalau dalam pilihan rasional itu kita harus mencoba mengidentifikasi segala benefit, berbagai benefit, resiko, Mmm. kerugian Mhm. yang harus kita antisipasi, Mhm. katakanlah seperti itu di checklist, positifnya lebih banyak atau negatifnya lebih banyak, itu harus dibicarakan karena ini kan sebetulnya bahtera yang akan dilalui oleh 2 orang itu, begitu. Dan ombak-ombak yang akan datang, gelombang-gelombang yang akan datang, itu sebetulnya semua sudah harusnya dibicarakan. Nah, Mhm. keterbukaan, komunikasi gitu ya, terus dalam rangka untuk membangun komitmen bersama, itu yang sebetulnya di sisi lain harus dicoba dikedepankan Mhm begitu. mhm. Nah, termasuk kemudian ada kesepakatan-kesepakatan yang berkenaan dengan tadi keluarga luas dan sebagainya. Itu satu hal ya, tapi hal yang lain yang sebetulnya juga mulai terjadi di masyarakat kita kan kalau di barat sesuatu hal yang dianggap absa-absa saja. Ah. Misalnya kontrak pranikah ya. Ah, iya iya iya. Misalnya kontrak pranikah, kalau kita dua-duanya bekerja, siapa yang membayar listrik, Mhm. siapa yang mengurus ini, siapa yang mengurus itu perlu dikomunikasikan karena Oke. keberhasilan satu relasi perkawinan itu ditentukan oleh kualitas dari komunikasi, intensitas dan kualitas dari komunikasi yang dikembangkan Mhm mhm. di pasangan itu Mhm. sendiri, begitu. Oke. Kalau menyangkut soal tadi kontrak pernikahan itu menurut Ibu, di Indonesia sendiri sudah lumrah dilakukan belum sih, Bu? Belum terlalu lumrah. Mmm. Tapi kan menurut saya dalam konteks tertentu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa dicoba dilakukan.
Oke, kalau misalnya, saya nih mau menikah, terus saya mau buat kontrak, apa namanya, pernikahan tadi. Nah itu biasanya tuh isi dari kontrak pernikahan itu apa aja sih Bu yang harus ada di dalam situ kira-kira? Ya, kontrak pernikahan itu biasanya memang lebih pada konteks material base ya. Mmm, Jadi artinya ngomong tentang sumber daya ekonomi. Misalnya Mbak Pita ketika menikah itu mau menikah, Mbak Pita udah punya rumah, mmm, udah punya mobil, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya kepemilikannya Mbak Pita. mhm, iya. Nah, ketika menikah, bagaimana pemanfaatan dari sumber daya yang dimiliki oleh Mbak Pita sebelum nikah tersebut, begitu. Mhm, Karena kalau kita bicara tentang gonogini kan sebetulnya berbagai perolehan yang didapatkan ya, berbagai harta atau apa yang didapatkan selama proses perkawinan. Nah, oke. modalitas kita sebelum nikah itu kan harus dipertimbangkan juga Mhm begitu. mhm. Itu yang sebetulnya jadi penting ya kadang, untuk dalam tanda kutip mengantisipasi tidak terjadinya konflik yang berbasiskan pada sumber daya ekonomi wal khusus. Mhm. Karena dari berbagai kajian sebetulnya kerentanan perkawinan termasuk kemudian pengkontribusi ya, faktor yang berkontribusi terhadap tingginya perceraian itu sebetulnya faktor ekonomi begitu. Mmm, Terlepas mhm munculnya adalah will gitu ya, ada wanita idaman lain atau pria idaman lain, tapi sebetulnya juga basis yang utamanya sebetulnya ada isu ekonomi juga di dalamnya. Ada ketidakpuasan dari aspek tersebut, mhm mhm. terlepas dari faktor-faktor yang lainnya ya. Mhm mhm mhm. Oke, makanya jadi mungkin faktor ekonomi juga jadi suatu hal yang paling atas gitu ya untuk alasan orang akhirnya menunda pernikahan karena ya menabung dulu gitu untuk masa depannya gitu ya, Bu? Iya, ya itu yang sebetulnya khususnya di perkotaan. Karena kan kalau di perkotaan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, sebagian besar laki-laki itu sebetulnya mencari istri yang juga bekerja. Karena Mmm, mereka tidak mungkin bisa menafkahi sendiri dengan di tengah kebutuhan yang demikian tinggi ya. mhm, Saya kira kan juga ada survei-survei yang mencoba membandingkan besar pendapatan dan besar pengeluaran antar negara. Yang Indonesia kan antara pendapatan dan pengeluaran seringkali selisihnya malah lebih besar pengeluarannya. iya, Nah, oleh sebab itu bagi laki-laki yang dalam tanda kutip realistis gitu ya, mhm mereka tidak ingin menjadi breadwinner sendirian, artinya pencari nafkah utama. Karena dia harus berdua istilahnya gitu mhm ya. mhm Jadi potnya itu harus diisi berdua. Nah, mhm oleh sebab itu, mmm dalam hal ini maka perlu ada negosiasi-negosiasi sejak awal begitu. mhm mhm. Nah, untuk bisa mendapatkan pasangan, calon pasangan yang bisa bernegosiasi sejak awal itu kan bukan hal yang mudah ya, Iya, istilahnya kan seperti itu. Nah, itu juga mungkin salah satu yang melatari kenapa kemudian terjadi penundaan perkawinan. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi, tapi kan mendapatkan pasangan yang bisa, istilahnya itu satu satu frekuensi kali satu gitu ya? frekuensi gitu Heeh ya, heeh. yang membuat dia juga merasa yakin bahwa menghadapi kehidupan dalam susah dan senang itu bersama dia begitu. Itu Mhm mhm. yang kemudian juga jadi penting. Oke. Oke, berarti, apakah bisa disimpulkan kalau yang punya pikiran untuk tidak menikah atau menunda pernikahan itu adalah lebih banyak laki-laki atau enggak? Atau seimbang gitu, Bu? Pada prinsipnya sih sebetulnya harus dilihat ya, karena Mhm. kalau dalam konteks tertentu dari yang data mahasiswa saya itu lebih banyak perempuan sih Oke, sebetulnya. lebih banyak Iya. perempuan ya? Tapi di sisi yang lain sebetulnya kalau buat saya secara kualitatif laki-laki, apalagi laki-laki lebih karena tuntutan menjadi pencari nafkah utama, breadwinner itu yang Mhm kemudian membuat mereka, apa namanya, berpikir 2 3 kali dulu gitu ya mhm. sebelum memasuki itu. Nah, belum lagi dalam budaya kita kan gitu ya, yang namanya anak laki-laki kan tanggung jawabnya untuk tetap menafkahi Menafkahi orang tua, orang tua iya. gitu ya, menjadi panutan, melindungi atau bahkan mengasuh adik-adiknya itu kan juga masih tinggi ya di Mhm konteks masyarakat kita gitu terutama di latar budaya tertentu ya. Saya kira itu juga jadi pertimbangan gitu. mhm Meskipun di hasil penelitian itu sebetulnya mengindikasikan
perempuan ya kalau udah memasuki perkawinan itu stresnya 2-3 kali lipat gitu dibandingkan Mmm, laki-laki. karena? Itu tadi, karena kalau perempuan kan dia pertama dia harus mampu mengombinasikan berbagai peran. Misalnya kalau Mbak Pita bekerja, dia harus mampu karena kan bagaimanapun masyarakat menekankan bahwa yang namanya perempuan itu kan kodratnya kan dianggap Iya, seperti itu. Mengurus keluarga, kemampuan untuk mengurus suami dan sebagainya itu kan menjadi tuntutan untuk kemudian tidak mudah bagi sebagian perempuan untuk bisa mengombinasikan. Oleh sebab itu perempuan banyak mengalami apa yang disebut sebagai konflik peran gitu ya, yang Mmm, bisa menjadi salah satu sumber stres, kecemasan, bahkan juga depresi gitu. Agak agak berbeda dengan laki-laki sebetulnya. mmm, Laki-laki ketika akan memasukinya aja gitu mhm ya, mhm mhm. tapi ketika dia sudah memasukinya, ya ada bagian-bagian yang menurut dia bukan tanggung jawab saya, misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, apakah hal-hal seperti ini dikomunikasikan sebelum mereka memasuki lembaga perkawinan. Oke. Lalu yang harus dikomunikasikan dulu nih, antara, si calon istri dan calon suami sebelum, misalnya mau melanjutkan ke jenjang pernikahan selain hal-hal tadi, apalagi tuh, Bu? Termasuk pola pengasuhan anak. Oke, Nah, ini juga jadi penting iya gitu iya iya ya. iya iya. Jadi, apa namanya, karena bisa jadi 2 pasangan itu kan punya latar belakang yang berbeda ya. Mhm, Latar belakang pengasuhan, pengalaman pengasuhan di keluarganya, dan sebagainya gitu. Yang juga perlu dicermati di konteks masyarakat kita, itu sebetulnya adalah, perkawinan yang berbeda, bukan hanya latar belakang budaya atau kelas sosial, tapi juga kan ada perbedaan yang berlatar agama. Nah, itu mhm, juga harus didiskusikan dulu sejak awal, pola pengasuhannya seperti apa begitu ya. mhm Karena cukup banyak kasus penundaan perkawinan bahkan pembatalan pernikahan, iya, tidak jadi menikah gitu ya, lebih karena faktor yang tadi ya, mmm, termasuk di antaranya beda agama. Selain memang sulit ya di negara kita untuk bisa menikah iya, berbeda betul, agama mhm mhm. begitu. Oke, lalu tapi kalau sekarang tuh banyak juga, orang-orang yang sudah menikah tapi memilih untuk child free. Nah itu, menurut Ibu sendiri fenomena child free ini apakah, apa ya, bagus atau ada hal-hal yang perlu di diperhatikan nih untuk kita bisa child free gitu? Ya, saya kira, child free itu harus berhati-hati ya kita menyikapinya. Ah, Karena ya, kalau di Eropa ya, heeh, kebetulan 90-an saya di sana gitu ya, itu kan sesuatu hal yang biasa karena dianggap sebagai oke, bagian dari hak. heeh, ya, Hak kita lah mau punya anak, nggak mau punya anak, termasuk kemudian tadi pertimbangan, pengasuhannya, khawatir tidak bisa, memberikan apa namanya, melindungi mereka dan sebagainya misalnya seperti itu. Tapi kalau di konteks di Indonesia, pertama kita harus, pahami apakah mereka yang mau mengusung child free itu juga karena latar belakang misalnya memang isu kesehatan reproduksi misalnya. mmm, Kesuburan yang terus kemudian mengedepankan child free dan sebagainya. Karena kita di Indonesia masih berhadapan dengan agama, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya. Misalnya saja di salah satu etnis, mhm. kalau nggak punya anak laki-laki, bagaimana nanti ini kelanjutan marga kita ataupun apa, Oke, misalnya ya, seperti itu. mhm, Kan masih ada tuntutan sosial budaya yang melatar belakangi gitu mhm ya. mhm, Nah, ini yang kemudian juga jadi penting gitu ya, apalagi bicara di dalam konteks nilai agama gitu ya. Karena jangankan tidak punya anak, membatasi jumlah anak aja kan masih ada sekelompok orang yang dalam tanda kutip tidak bisa menerima mmm, hal tersebut iya, gitu. mhm, Jadi perhitungan rasional tadi kan yang tadi saya sampaikan, tetap harus ada nilai dan norma yang sebetulnya menjadi faktor penentu pengambil keputusan kita begitu, untuk kita mmm, mau punya anak atau tidak punya anak. Pada konteks masyarakat barat, mungkin yang dikedepankan adalah nilai-nilai ekonomi tadi iya, gitu. betul, Tapi kan mhm, anak itu bukan hanya punya nilai ekonomi ya, tapi nilai sosial, nilai, apa namanya, psikologis, rasanya meskipun sekarang itu kan menjadi kaitannya dengan sandwich generation, sandwich, iya, orang tua tidak boleh gitu ya,
punya anak itu untuk investasi Mmm, masa tuanya, kan nggak iya bisa ya iya. karena anak punya kehidupan sendiri misalnya seperti itu. Mhm. Tapi kan juga nilai religius tadi ya, nilai keagamaan yang bagi sebagian kalangan itu yang sebetulnya juga dikedepankan begitu. Mhm. Oke, kita balik lagi ke soal, penurunan angka perkawinan tadi ya. Nah, apa nih yang bisa terjadi kalau, angka pernikahan ini terus-menerus turun setiap tahunnya? Ada akibat buruk apa gitu nggak sih? Ya sebetulnya kita bisa udah nengok ke tetangga ya, negara tetangga, Ah, Singapura ya, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk, populasi ya, zero growth population, mhm. sebetulnya itu bisa terjadi begitu. Karena kan, Oke. eee, kita masih apa namanya ya, meyakini dan, mengedepankan bahwa yang namanya memiliki anak itu melalui lembaga perkawinan. Akan berbeda kalau misalnya kan ini ngomong perkawinan ini kita bicara pada konteks yang istilahnya itu normatively bahwa dia sah secara agama, Agama, sah secara negara. adat, negara, begitu. Karena kan perkawinan juga ada dalam bentuk yang mereka definisikan sebagai perkawinan, tapi sebetulnya mereka kohabitasi disebutnya. Mmm, Kohabitasi itu kalau di beberapa negara kan dianggap sesuatu hal yang biasa, mhm. gitu. Hidup bersama, sudah 10, 15 tahun, mereka Oke. udah punya anak 3 gitu. Itu juga keluarga sebetulnya. Buat mereka itu adalah menikah, karena mereka berkomitmen hidup bersama, tapi kohabitasi. Mhm Buat mereka apalah artinya selembar kertas ya, mhm. pencatatan negara dan sebagainya misalnya seperti itu. Kalau di kita kan masih itu, yang disebut sebagai menikah adalah mereka yang sah secara, negara tadi ya, adat dan sebagainya, paling tidak dicatatan oleh negara. Karena data BPS lebih bertumpu pada pencatatan oleh negara. Karena kita juga tidak tahu praktek-praktek yang sebetulnya juga terjadi ya, karena di beberapa wilayah di negara kita ternyata juga mereka lebih mengedepankan nikah secara adat atau nikah Gitu. secara agama. Mhm. Pencatatannya belakangan bahkan 10 tahun kemudian gitu. Jadi ada di wilayah tertentu yang sebetulnya mereka bisa punya kartu keluarga, bisa punya ini, tapi mereka nggak punya buku nikah. Nah, oleh Oh, sebab itu ada program yang sebetulnya pencatatan perkawinan di pengadilan agama gitu. Karena sebetulnya mereka ternyata tidak pernah mencatatkan gitu. oke. Gitu. Oke Nah itu sebetulnya terjadi loh di Indonesia ya. oke, Jadi ya, heeh. kita harus berhati-hati juga untuk melihat bahwa, praktek nikah yang dijalankan itu sebetulnya seperti apa Mhm gitu. mhm. Tapi sekali lagi bahwa nikah gitu bagi kita tuh sebetulnya masih banyak sebagai tujuan fungsi reproduksi juga kan, Mhm untuk bisa punya anak dan sebagainya begitu. Misalnya seperti itu tuh mhm kan salah satu yang tadi ditanyakan ya ketika penurunan perkawinan ini sebetulnya apa dampaknya, salah satunya itu fungsi reproduksinya. mhm. Karena nikah juga sebetulnya harusnya kan punya fungsi rekreatif juga. Karena kan gimana kita mau hidup senang, nyaman, menghibur, kalau pasangannya bawaannya, eee, Emosi. emosi dan sebagainya misalnya kan seperti Iya itu ya. iya iya. Tapi yang ingin saya sampaikan kaitannya juga dengan bahwa penurunan perkawinan ini harus ditandai juga biasanya apakah ada bentuk-bentuk perkawinan lain yang Yang sebetulnya terjadi, gitu juga. Karena heeh, kan sebetulnya yang dicatat oleh negara sekali lagi itu tadi, gitu. mhm. Itu yang buat saya, apa namanya, apakah masyarakat kita juga mengalami pergeseran, Oh, misalnya seperti itu. heeh. Kalau, menurut Ibu upaya pemerintah sendiri bisa dilakukan apa nih supaya ya itu kayak pencatatan pernikahan tuh harus dilakukan ya supaya supaya apa, ada datanya gitu supaya Ya, nah itu yang pemerintah juga penting ya, heeh heeh, karena sosialisasinya pendataan kan gimana jadi nih? penting ya. Iya, Seperti yang di apa, satu wilayah ya, heeh, saya tidak usah menyebut gitu ya, yang menjadi penting itu ya didorong. Jadi mulai dari level bawah gitu, untuk mereka mmm, kemudian mencatatkan dan bahkan menggratiskan. Karena sebagian mungkin berpikir kalau dia mencatatkan, bukan berarti harus nikah kembali loh ya. iya, Kan yang menjadi penting sebetulnya, mencatatkan perkawinannya dan itu bebas biaya dan mmm, secara birokrasi juga harus mudah gitu diakses mhm, oleh mereka begitu. Itu isu yang pertama untuk wilayah-wilayah yang ternyata lebih mengedepankan perkawinan adat tadi, perkawinan sah secara agama,
dan sebagainya. Mhm. Tapi kaitannya dengan tadi konteks yang penundaan perkawinan, itu di beberapa negara sebetulnya mereka memberikan apa namanya, ada semacam saya nyebutnya mungkin propaganda ya, Mmm. tapi sebetulnya adalah upaya-upaya negara termasuk memberi insentif gitu. Kalau Ah. mereka yang nikah, terus kemudian mencatatkan itu diberi insentif ya. Tapi itu kan Mmm. di negara-negara yang memang kecenderungan orangnya nggak mau menikah secara resmi ya, sah dan Mhm. dicatatkan Mhm mhm. ke negara. Bahkan pada negara-negara yang kecenderungan, tidak mau punya anak. Nah, mereka juga memberikan insentif kalau kamu punya anak 1, 2, 3 Jepang kan Iya, diantaranya ya mhm. memberikan insentif gitu supaya, mereka juga tidak mengalami, minus ya dari konteks pertumbuhan, penduduk Mhm. begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri bisa nggak diterapin itu, Bu? Dia Saya dikasih insentif gitu. Ya itu PR ya, apakah Iya, negaranya mampu heeh, apa tidak. Nah, mhm. tapi di sisi yang lain kan sebetulnya insentif tidak hanya dalam bentuk material Iya. ya, misalnya contohnya misalnya bahwa anaknya dibebaskan biaya pendidikan atau Mmm, apa, misalnya kan saya kira gitu ya, mhm kesehatan ataupun hal-hal yang lain yang saya kira memang dimungkinkan untuk bisa difasilitasi oleh negara mhm atau pihak-pihak lain. mhm. Oke. Lalu ada nggak sih, Bu, kayak upaya dari pemerintah yang seharusnya dilakukan nih untuk ya meningkatkan angka pernikahan lagi gitu supaya di Indonesia tidak mengalami, apa namanya, penurunan jumlah penduduk gitu atau semacamnya gitu, Bu? Misalnya ada? Ya saya kira, saya sih nggak yakin akan turun-turun terus ya Iya, sih mhm sebetulnya. Tapi, seperti di negara lain sebetulnya juga bisa dilakukan kan mhm. edukasi, literasi bahwa menikah itu gitu ya sebetulnya, apa namanya, tidak seseram gitu Iya, ya yang semenyeramkan mereka ya. bayangkan misalnya seperti itu. Mhm Nah saya kira ini memang kan banyak faktor ya sebetulnya yang melatari ya, karena kan jangan sampai juga terus kemudian, "Kalian mendorong kami menikah tapi mau membiayai nggak Ya, kami?" Kan itu itu kan juga banyak jadi sekali bagian ya. yang penting ya, Heeh heeh. karena sekarang kan kita juga berhadapan dengan isu Gen Z yang pengangguran ya, misalnya Mhm ya. mhm. Jadi mereka disebutnya itu tidak bekerja, tidak juga berpendidikan gitu ya, tidak sekolah Tidak gitu sekolah. kan, tidak istilahnya juga kualitas sumber dayanya rendah gitu. Nah, dalam situasi seperti ini kan itu juga bisa menjadi salah satu faktor loh Mbak Pita yang Mhm melatari, mereka untuk berpikir ya, mhm. apakah mereka siap masuk ke lembaga perkawinan begitu. Oke. Mungkin ini terakhir nih, Bu, ya. Pesan mungkin untuk sobat forum di rumah yang mungkin, masih takut gitu untuk melangkah ke jenjang berikutnya gitu, bersama dengan, pasangannya mungkin yang sekarang. Apa nih supaya supaya sobat forum di rumah nih nggak ada merasa kayak, "Aduh takut, aduh, apa namanya, nanti rumah tanggaku seperti apa, gimana?" Gitu, Bu. Ada. Ya, saya kira itu kan sebetulnya, eee, perlu lebih banyak juga ya contoh baik dari perkawinan yang ditampilkan. Mhm Karena kan tadi saya sampaikan salah satu yang juga berpengaruh terhadap gagasan, yang mempengaruhi gagasan negatif tentang perkawinan atau yang membuat mereka ragu gitu ya, galau untuk, tentang perkawinan itu sendiri kan sebetulnya media ya. Jadi mmm, menurut saya, perlu juga ditampilkan, apa namanya, karena kan yang namanya sosialisasi itu bukan hanya melalui komunikasi seperti ini, tapi sebetulnya juga melalui apa yang disebut sebagai modeling. mhm, Jadi kita perlu menampilkan role-role model yang sebetulnya memang mengindikasikan bahwa, lebih banyak juga yang berhasil loh sebetulnya dibandingkan yang gagal gagal, ya. Karena yang juga menjadi sangat penting kan dinamika dalam perkawinan itu, relasi yang ada dalam perkawinan itu tidak bisa dilepaskan dengan karakter manusianya. mhm, Nah, PR-nya adalah bagaimana kita juga membangun karakter untuk bisa lebih menghargai gitu ya, lebih berkomitmen begitu ya. Tidak hanya pada pasangan tapi juga pada
hal-hal yang lain ya dalam relasi sosial kita. Mungkin bahasa saya pada level mikro, meso seperti itu. Tapi negara juga punya PR nih ya, punya Mhm. PR bagaimana sebetulnya, upaya yang bisa dicoba dilakukan, baik itu di level institusi pendidikan gitu ya, di level karena kan masyarakat masih menganggap yang namanya nikah itu adalah alamiah begitu. Mhm. Jadi kalau kamu siap ya udah gitu, Iya nikahkan aja iya. misalnya kayak gitu. Padahal menurut saya itu jadi penting gitu. Ada sih sebetulnya bimbingan-bimbingan pranikah, tapi itu kan terlambat sih sebetulnya. Mhm. Makanya kemarin waktu ada acara diskusi di dalam rangka penguatan ketahanan atau ketangguhan keluarga, saya menyampaikan bahwa dari mulai remaja gitu ya, sudah mulai dimasukkan bahwa apa sih sebetulnya keluarga, Mhm. fungsi keluarga. Karena salah satu yang juga sekarang sulit dipenuhi dalam keluarga itu adalah, fungsi emosi ya, Iya. memenuhi atau mengisi afeksi dari anggotanya itu yang saya kira jadi penting ya untuk dari pertama dilakukan. Istilahnya itu apa ya, edukasi, literasi tentang pentingnya keluarga, Mhm. pentingnya perkawinan dan sebagainya. Mhm. Jadi edukasi pranikah itu lebih baik tidak dilakukannya kayak, beberapa bulan sebelum Iya menikah, tapi jauh iya sebelum itu dilakukan iya, gitu ya? kurang lebih seperti itu ya. Saya kira kan tidak perlu harus ada, apa, penyuluhan ataupun apa, Mhm. kan itu bisa diinsersi ya, Mhm. misalnya satu contoh di mata pelajaran agama Oh, barangkali, iya iya. misalnya, atau di mata pelajaran biologi, kan gitu ya. Upaya untuk bisa mencegah seks pranikah yang beresiko itu kan kita bisa insersi melalui pelajaran biologi misalnya seperti itu. Nah itu yang sebetulnya wawasan yang tadi saya sampaikan, gagasan tentang perkawinan keluarga itu sebetulnya bisa dibangun dengan narasi-narasi yang positif begitu. Oke, betul sekali. Itu dia, pesan untuk sobat forum di rumah yang masih takut untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya ya nih Bu, dari Ibu Ida. Sebelum kita tutup, ngobrol-ngobrol kita hari ini, ada sesuatu dulu nih buat Bu Ida. Untuk Ibu Ida. Terima kasih Iya, banyak. sama-sama Ibu. Sama-sama. Saya boleh minta selfie dulu nggak, Bu? Kita selfie dulu ya, Bu. 3, 2. Dah, Oke, thank you. iya. Silakan duduk dulu. Mudah-mudahan memberi manfaat. Iya, amin. Terima kasih. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Ibu Ida soal, penurunan angka pernikahan. Semoga, obrolan kita hari ini tuh bisa membuka pikiran sobat forum untuk, ya kalau misalnya ada pikiran untuk, menunda pernikahan atau malah tidak melakukan pernikahan, ada loh solusinya sebenarnya yang bisa dilakukan gitu. Jadi, apa namanya, tidak perlu takut untuk yang namanya melakukan pernikahan karena kita masih bisa, apa ya, kita masih bisa mempelajari, hal-hal yang tadi udah disebutkan sebelum kita melakukan pernikahan gitu. Oke, terima kasih untuk sobat forum semua yang sudah menyaksikan forum Polwan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan forum Polwan di channel YouTube Forum Keadilan TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share juga ke sobat forum lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber hebat saya lainnya. Bye. Terima kasih.